Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mama Tuti. Salam sehat bahagia selalu ya. Tentu teman-teman tidak akan asing lagi ya dari kue tradisional satu ini, jajanan tradisional satu ini, kue Nagasari. Saya akan membagikan kue Nagasari dari tepung maizena. Ikuti langkahnya dari awal hingga akhir ya. Untuk bahan utamanya saya menggunakan 1,5 gelas belimbing tepung maizena. Untuk bahan kedua santan kurang lebih 5 gelas belimbing juga. 3/4 gelas untuk gula pasirnya. Tambahkan juga setengah sendok teh garam dan juga setengah sendok teh vanili bubuk. 1 bungkus agar-agar tanpa warna, agar-agar plain. Daun pisang untuk membungkus saya menggunakan yang muda-muda ya untuk daun pisangnya. Lanjut siapkan wadah atau panci ataupun wajan, saya menggunakan wajan ya. Kemudian bisa dimasukkan untuk tepung maizenanya, masukkan juga untuk gula pasirnya, vanili bubuk dan juga garam dimasukkan juga. Kemudian bisa diaduk terlebih dahulu ya untuk bahan-bahan keringnya agar tercampur merata semua bahan-bahan yang telah dimasukkan tadi. Tambahkan juga untuk agar-agar plainnya dan diaduk kembali agar semua bahan-bahan mentahnya tercampur. Setelah bahan-bahan keringnya tercampur merata, bisa dimasukkan sedikit demi sedikit untuk santannya sambil diaduk. Memasukkan santannya secara bertahap agar bahan-bahan mentahnya tidak menggerindil sambil terus diaduk ya. Setelah bahan-bahannya tidak bergerindil, bisa dimasukkan untuk semua santannya, aduk kembali agar tercampur merata. Lanjut bisa diletakkan di atas kompor, dinyalakan apinya untuk adonannya. Untuk isiannya sudah saya siapkan pisang raja dan sudah saya kukus, saya potong-potong. Jika sudah dinyalakan api kompornya, bisa diaduk secara perlahan untuk adonan tepung maizenanya. Kemudian bisa dimasukkan 2 helai daun pandan wangi, aduk kembali agar tercampur merata. Diaduk terus ya untuk adonannya, biar tidak lengket pada sisi permukaan wajannya. Dan sudah kelihatan ya teman-teman, sudah mau mengental untuk adonannya, sudah sedikit berat untuk mengaduknya. Jangan sampai dilepaskan lagi ya untuk adonannya, terus diaduk lagi agar kental dan juga bergelembung. Dan seperti ini sudah mendidih ya, diaduk lagi agar benar-benar tanak untuk adonannya. Jika sudah bermeletup-letup lagi dan juga pandannya sudah matang, berarti sudah tanak ya untuk adonannya. Seperti ini bisa dilihat sudah tidak lengket lagi pada permukaan wajannya, dan daun pandan wanginya sudah dalam keadaan matang. Untuk apinya bisa dikecilkan ya teman-teman biar tidak gosong. Setelah adonannya tidak begitu lengket lagi di permukaan wajan dan juga daun pandan wanginya sudah matang, berarti sudah matang untuk adonan tepung maizenanya. Bisa dilihat ya teman-teman seperti ini, dan sudah meletup-letup. Kurang lebih untuk memasak adonannya ini 45 menit. Menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Jika sudah matang dan sudah tidak lengket lagi seperti ini, bisa dimatikan kompor dan siap untuk dibungkus untuk adonannya. Selanjutnya bungkus adonan nagasarinya, saya menggunakan daun muda ya, dan juga teksturnya lebih lembut. Saya menambahkan 2 sendok makan dan ditambahkan untuk pisangnya. Saya menggunakan serbet untuk alasnya ya teman-teman, karena adonannya masih panas. Bisa dirapikan dengan menggunakan spatula ya. Kemudian dibungkus untuk kue nagasarinya. Untuk membungkusnya juga seperti biasa, untuk membungkus kue nagasari bisa juga menggunakan metode dibungkus menggunakan bentuk lain ya, disesuaikan saja. Saya lebih menyukai untuk membungkus seperti nagasari pada umumnya, dan hasilnya seperti ini teman-teman, cantik.
bisa diletakkan pada piring atau wadah. Untuk kue nogasarinya saya ulangi lagi ya teman-teman, saya menggunakan 2 sendok makan, disesuaikan saja. Jika teman-teman menyukai lebih kecil bisa menggunakan 1 sendok, kemudian bisa ditambahkan pisangnya. Untuk jenis pisangnya juga disesuaikan dengan selera, bisa menggunakan pisang tanduk ataupun pisang kepok, boleh juga. Bungkus lagi dan jangan lupa sambil diputar-putar dan ditekan sedikit ya teman-teman, agar permukaannya itu lebih padat. Bagi teman-teman yang telah mendukung dan mensupport saya selama ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman, amin. Jika teman-teman menggunakan daun yang lebih keras, bisa dielub lagi ya teman-teman, dijemur ataupun pada kompor dielub terlebih dahulu untuk daunnya agar membungkusnya lebih mudah, tidak kaku. Jika sudah dibungkus semua, untuk adonannya bisa diletakkan terlebih dahulu agar dingin pada suhu ruang. Inilah kue nagasari tepung maizena. Olahan nagasari dari tepung maizena ini untuk membuatnya mudah sekali, dan untuk rasanya tidak perlu diragukan lagi teman-teman. Saya buka dulu untuk bungkusnya, dan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman, lembut dan juga cantik untuk penampilannya. Bisa dilihat juga untuk adonan nogosarinya putih alami menggunakan tepung maizena. Saya cobain dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk rasanya enak banget, enak sekali, manisnya pas. Terima kasih yang telah menonton, mengikuti dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi untuk resep saya selanjutnya, insya Allah. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.